Selanjutnya ini ada rahasia, tapi ini mohon maaf rahasia antara kita saja yang dibocorkan. Rahasia nggak boleh bocor. Tapi kalau ada apa-apa itu saya ke Al-Quran ya, jadi saya menuntut. Karena kita sudah sepakat untuk rahasia. Apa rahasia itu? Adalah tentang penentuan waktu sholat yang ada di kalender. Misalnya, dan itu ada zuhur jam sekian, zuhur jam sekian. Itu ada tata cara perhitungannya. Kalau untuk zuhur, asar, isya itu sesuai waktunya, itu sesuai dengan ketentuan. Ada koreksi, tapi kalau masalah koreksinya ini 2 menit. Tetapi kalau untuk maghrib itu ada koreksi. Koreksinya itu juga hanya 2 menit, 2 menit setelah waktunya. Jadi azan itu dikumandangkan mendarat atau insya itu adalah 2 menit setelah maghrib. Kalau untuk subuh itu koreksinya adalah 10 menit. 10 menit sebelum waktunya. Itu gabungan antara koreksi 2 menit sebelumnya plus 8 menit. Nah 8 menit itu adalah insya. Jadi azan itu berkumandang kalau melihat jadwal insya itu ketika azan itu sebetulnya belum fajar. Terus sekitar 8 menit berikutnya. Ini rahasia ya. Jangan kabar-kabar sama maksud saya. Makanya insya-nya itu pasti ada sudah jangan ya. Karena itu sudah waktu. Kalau lagi makan terus berwarna ada apakah dimentahin apa diterusin dikunyah lagi, jangan langsung ditelan bu, sekasar kunyah dulu aja, kemudian telan. Terus ini air belum diminum, minum aja. Tapi ini rahasia ya. Kalau kita lihat jangan kabar-kabar sama kalau semangat ya. Anak kita ikuti aturan yang paling bagus. Ya, bisa ada subuh ini ya sesuai dengan jadwalnya. Ini mah rahasia ya. Berikutnya adalah motif. Ketiga, saya katakan motifnya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah. Dan ini tentu saja sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di hadis yang paling populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap ibadah itu bergantung kepada niat, dan pahala seseorang yang beribadah itu diukur dari kualitas niatnya. Apa motif dari berpuasa itu? Harus ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada Allah. Tidak boleh motif yang lainnya. Ya, untuk hati pamelet, ya, misalnya biar suaminya nggak kabur lagi, tidak puasa. Lagi pamelet namanya, ya. Atau bapak-bapak sahur lagi, biar istrinya ridho kalau kawin lagi. Mudah-mudahan bagus tadi nggak begitu lah. Jadi sekali lagi tidak boleh niat yang lain. Biar diterima kerjaannya, ya, biar acaranya lancar kita puasa. Harus niatnya itu semata karena Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ya, ini penting untuk dipahami karena ada istilahnya itu kalau orang Jawa Barat muasaan. Apa bahasa Jawa ini tidak ada apa bahasa Jawa. Berpuasa untuk hajat tertentu. Bahasa Jawa pasti ada tsunami ikutin orang Jawa. Tsunami followers. Apa ya? Kadang-kadang ini ada orang Jawa sini, tahu tuh. Kota.
Oh, itu ada bahasa Sundanya wadala. Nah, ton ya bawahnya. Itu harus yang lain, tapi itu tidak boleh juga. Tidak boleh. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah ada motif tertentu tidak boleh. Sudah benar dari fajar sampai dengan maghrib pada sahur dalam sendiri, tapi motif seperti itu pun juga adalah tidak. Jadi yang namanya puasa harus sejatinya dia apa? Hanya beribadah kepada Allah dalam rasa bertauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, meninggalkan dari murka dan azabnya. Itu motif yang harus ada di setiap kita, tidak ada boleh motif yang lain. Ya, karena ini Haji Pamelet banyak banget nih dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Seterusnya. Karena secara konsep kita ini dilarang ibadah. Mengibadahi ibadah itu tidak boleh. Contohnya begini, tahajud misalnya ya. Kamu ini kalau dagang untung, tahajud aja yang sedikit. Ya tahajud. Untung alhamdulillah kerja dagangnya laku keras. Habis itu jangan lupa lagi tahajud. Terus rugi. Mikir dia, ini gara-gara tahajud ya. Nah, tahajud lagi deh. Kenapa tahajud lagi? Dia ini problem akidah, yaitu parasit akidah. Ini akan berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi motif ini betul-betul harus dipelihara, tidak ada sedemikian apa. Hanyalah taqarruban Allah. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan kesempurnaan nikmat, kesempurnaan pahala, kesempurnaan manfaat atau rahasia-rahasia yang di Allah simpan dalam puasa. Bagaimana kita memurnikan niat kepada Allah. Ini definisi secara istilah bahwa yang namanya puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak fajar sampai dengan maghrib. Niatnya apa? Ibadah taqarruban Allah Ta'ala. Ibadah hanya semata kepada Allah. Oke, ada pertanyaan? Dan ada semua. 2 menit lagi, Sir. 2 menit lagi. Oke, ada pertanyaan? Karena kalau masih lama kita bahas 2 menit Ustaz nahan saya. Boleh kesini aja. Karena yang akan saya terangkan berikutnya adalah hukum puasa. Atau hukum puasa. Oke deh, pertanyaan. Sejarah puasa, sejarah syariat. Bicara tentang sahur, di dalam Al-Quran Karim secara detail, ya, karena di ayat ini hanya di satu kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi penjelasan tentang hukum puasa di ayat yang lainnya kecuali hanya disebutkan keutamaan saja, shaumi wa saliman. Tetapi bicara tentang aturan puasa itu hanya ada dalam satu rangkaian ayat saja, yaitu Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Di ayat-ayat itu pun juga dibicarakan atau sebetulnya menunjukkan tentang at-tadarruj fi tasyri' syiyam, adanya kebertahapan dalam pensyariatan puasa. Ya, di ayat-ayat tersebut. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaman Ma'udah selesai sampai dengan ayat 104. Di dua ayat itu difardukan kepada kaum muslimin berpuasa. Bagaimana puasanya? Bagaimana puasanya? Seperti orang-orang sebelum kalian. Yang disebut seperti orang-orang sebelum kalian itu seperti agama Samawi sebelum Islam datang, yaitu seperti Yahudi, Nasrani.
diwajibkan kepada kalian puasa seperti puasanya siapa? Yahudi dan Nasrani. Gitu. Emangnya kapan puasanya Yahudi dan Nasrani itu? Ayaman madudat, hanya hari-hari begitu. Madudat itu kalau selama dulu belajar nahu masih wakaf jauh. Itu diterangkan tentang Kamis. Ada isi-isi mansubah, isi-isi mansub. Itu ada 12 isi mansub itu. Salah satu dari 12 itu namanya Kamis. Nanti dalam Kamis itu akan diterangkan isi mansub karena kaitannya dengan bilangan hitungan. Nah, bila hitungan itu adalah di bawah 10, itulah yang disebut dengan ayat ma'dudah. Jadi kalau hari-hari terhitung ma'dudah, ayam, ya, ayam itu adalah hitungannya berarti di bawah 10. Menunjukkan bahwa puasa itu sebentar, 1 atau 2 hari saja. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan maksimum 10 hari. Dan itu bukan bulan Ramadan, karena ada umat-umat terdahulu yang dimuliakannya adalah bulan Muharram. Jadi ini pun harus kita ketahui bahwa dari sisi syariat, baik Yahudi dan Nasrani dulu juga menggunakan hitungan Komariah. Karena yang paling mudah menghitung itu adalah hitungan Komariah. Karena kalau hitungan Syamsiah sulit dihitung. Ya, dengan bintang, yang macam-macam jamak belajar sudah sulit. Yang paling mudah dihitung adalah bulan Komariah, karena hanya melihat fenomena dengan bulan. Nah, itu adalah bukan bulan Ramadan, tapi bulan Muharram. Ada riwayat mengatakan 1 hari saja, dan juga yang menunjukkan beberapa hari maksimum 10 hari. Setelah ayat ma'dudah, cara melaksanakannya gampang. Ya, ayat ma'dudah, maka untuk maridan atau ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Tapi bagi orang yang kuat, jadi dia tidak sakit, tidak safar, dia mungkin dan sehat. Karena diwajibkan puasa atau apa? Harus puasa. Tetapi ketika ia kuat puasa, pun boleh tidak berpuasa asal bayar fidyah. Kenapa ya? Puasanya cuma sebentar, terus berikutnya boleh buka asal bayar dengan bayar fidyah. Wa antasumu khairun. Tapi kalau kamu pilihnya berpuasa, tentu itu menjadi lebih baik. Gitulah. Ini betul tak? Juga kalian itu sudah dapat. Jadi puasa gampang. Itu sejarahnya. Setelah itu turunlah ayat 185. 185 turun. Di mana 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan dan masuk pada bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah ia memuasainya, hendaklah ia berpuasa pada bulan. Nah, setelah 185 bulan, maka berlaku kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin pada bulan Ramadan. Dan berlakunya itu ketat. Walaupun di situ diulangi lagi, barang siapa yang sakit, yang safar, yang berbuka. Tapi di situ ketat. Walaupun dulu ada, bukan beberapa hari di bulan Ramadan itu. Tidak seperti sebelumnya, hanya beberapa hari saja. Tetapi di sini adalah walaupun dulu ada, anak-anak kalian menggunakan hitungannya. Berarti harus sebagaimana hadis Rasulullah hakada wa hakada wa hakada yaitu 29 atau 30 hari, 1 bulan penuh. Bukan itu saja, tetapi memulainya itu adalah setelah tidur. Jadi awal habis maghrib, bukannya maghrib. Kalau habis buka maghrib, kemudian
kemudian bisa kemudian tidur, nah si tidurnya itulah merupakan awal puasa. You know? Jadi sudah makan, sahur dan buka ya, maghrib, habis itu dia tidur, maka tidur itulah awal puasa. Oh berat. Ada 2 kasus yang paling mencolok ketika itu. Ada seorang suami pulang ke rumah, habis kerja di Madinah nih, udah capek lelah puasa lagi kan, pulang ke rumah kan pengennya makan. Tahunya si ibunya belum selesai masak, si istrinya udah sholat sudah masak, sudah apa lagi masak begitu, ketiduran karena terlalu capek banget. Udah karena sudah tidur dia sudah mulai puasa. Besok harinya kerja kelepot pingsan. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, ini mayoritas yang kedua. Kalau tadi cuma 1-2 orang, yang kedua ini mayoritas kasusnya. Jadi udah makan enak, sudah sholat kerja, tidur. Lapar udah tidur. Gila, terbangunlah si orang tersebut. Dia sudah masih malam, tapi mata udah kuat, udah ngantuk lagi. Di sebelah tergoleklah istri cantik jelita. Mau diapa-apain udah nggak boleh, karena udah puasa. Tapi ya bagaimana? Sekamar cuma berdua, ada siapa-siapa. Akhirnya berbuatlah perbuatan yang senonoh. Kan ada yang tidak senonoh, ada yang senonoh. Dia melakukan perbuatan yang senonoh, yang pantas senonoh, dan berbuatlah sesuka hatinya. Batal kira-kira? Batal. Ya, batal. Cuman ada yang ngomong pura-pura aja puasa, betul-betul itu pura-pura dalam perahu. Ya. Jadi siang itu puasa aja kayak puasa, padahal malam dia sudah batal. Begitulah kenyataannya. Wah itu bab yang kedua ini nggak banyak yang kata. Makanya kemudian turunlah ayat 187. Apa bunyinya? Halal lakum lailatas ya arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan malam-malam Ramadan itu kalian berbuat rafas dengan istri kalian. Rafas di sana artinya al-jima'u wa jima'uha, yaitu jima dan segala sesuatu yang menjelasnya. Silakan ciuman, curikan, curi-curikan, senggol-senggolan juga silakan. Sampai guru-gurukan ya, guru-guru juga silakan. Sepuas-puasnya silakan. Kalau sebelumnya bagaimana? Tidak boleh. Karena ketika dia tidur, sahur itu tidak boleh. Tapi di 187 itu diperbolehkan. Kenapa? Benar libas lakum antum politik. Bahwa yang namanya istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian suami adalah pakaian buat istri. Makanya kemudian masih di ayat itu Allah mengatakan fal ana basyuruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa setelah turun ayat 187 ini, maka kalian silahkan kalau sudah datang maghrib ngapain? Kalau maghrib ngapain? Iya, buka puasanya gimana? Itu ayatnya. Fal'ana basyiruna. Kalau udah datang waktu maghrib, silahkan berhubungan sama istri. Dan setelah selesai, harapkanlah dari hubungan tersebut kalau takdirnya menjadi hamil, mudah-mudahan kehamilan yang diridhoi dan diberkahi. Setelah doanya selesai, baru kemudian makan dan minum. Jadi makan minum dulu atau berhubungan sama istri dulu? Oh, biar kuat ya. Tapi kalau dilihat dari urutan ayatnya, ini harus berhubungan suami istri dulu.
Saya ceramah begini ada yang cemberut. Siapa yang cemberut itu panitia Ramadan. Kenapa? Gara-gara besar sebenarnya sekarang kita nggak ada terjemahan lagi, tidak ada buka bersama lagi, ada terjemahan. Terus kalau itu diganti dong, dia diganti dengan terjemahan ini. Jadi panitia Ramadan aja ya, sebagai sisi. Nah itu yang disebut dengan aturan final. Makanya di situ diterangkan tentang beberapa hal ya, termasuk itikaf dan lain sebagainya. Jadi dari sisi sejarah pencatatan puasa, ternyata puasa itu pertama kali diwajibkan kepada kita sangat ringan, yaitu hanya ayaman ma'dudat saja, beberapa hari saja. Yang keduanya mau puasa boleh, mau berbuka juga boleh. Yang berbuka bayar fidyah. Tetapi kalau yang sakit atau puasanya karena safar boleh digantinya di hari lain. Tetapi kalau dia ingin buka aja, sudah silakan saya bayar fidyah untuk hari itu. Ya, wan tasumu khairul lakum. Tetapi kalau mau puasa tetap lebih baik daripada berbuka. Di 185 turunlah ayat perintah kita untuk menguasai bulan apa? Bulan Ramadan. Tetapi tidak ayaman ma'dudat, walitukmilul iddata, hendaklah digenapkan hitungannya. Dan ternyata itu pun juga utama dengan syariat bukanya maghrib, tetapi memulai puasanya kapan? Setelah tidur, setelah maghrib. Nah, ini yang tentu memberatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang konkret di 187. Di 187 itu ketika Allah mengatakan dihalalkan malam-malam Ramadan itu berjima dan ataupun sejenisnya, alimallahu annakum kuntum tahtanuna fataballahu alaikum wa'afakum. Allah tahu kalian ini khianat kepada diri kalian sendiri, ngaku puasa pada malam yang berbuat sesuatu yang senonoh dengan pasangan, begitu ya. Tetapi itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung puasanya karena memang sesungguhnya malam Ramadan itu dihalalkan kalian ya. Nah, itu sejarahnya. Ini yang perlu saya pahami karena nanti kalau ada apa dalilnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, itu jawabannya adalah ayat 183. Salah ya. Yang benar kewajiban Ramadan kapan? Pada ayat 185. Karena di 184 belum berlaku saum Ramadan. Tetapi yang berlaku saumnya apa? Saumnya Yahudi ya, umat yang terdahulu, yaitu hanya beberapa hari saja. Harinya hanya terbatas, juga diperbolehkan berbuka sama bayar. Oke, begitu Pak Bu. Tetap bayar fidyah tapi masalah tidak terjadi. Boleh. Tapi tetap bukan bayar utang. Jadi begini, itu nanti akan kita terangkan tentang siapa saja yang diwajibkan puasa. Yang kedua, nanti akan saya terangkan siapa saja yang diperbolehkan buka puasa. Yang ketiga, kalau dia berbuka puasa, apa konsekuensinya? Nah, ternyata konsekuensinya itu ada dua. Ada yang bayar dengan pokok puasa, tapi dihargai. Ada yang bayar fidyah. Nanti akan kita ketahui sesungguhnya yang pokok itu mengganti itu adalah dengan puasa. Jadi yang pokok kita harus ganti dengan puasa. Tetapi ada beberapa orang yang berbuka puasa, nantinya pun juga dia tidak akan bisa puasa. Bagi yang tidak berkemungkinan puasa lagi, maka baginya membayar fidyah. Jadi fidyah itu berlaku pada orang-orang yang diperbolehkan buka puasa di bulan Ramadan dan diperkirakan di bulan lain dia tidak bisa puasa. Begitu. Makanya yang bayar fidyah itu adalah yang paling pokok adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang ia tidak kuat berpuasa di saat tuanya. Kenapa dia bayar fidyah tidak pokok?
hari ini dia tua, baru 2 bulan lagi dia akan jauh lebih tua. Jadi hari ini tidak kuat, 2 bulan lagi akan jadi kuat nggak? Ya enggak lah, semakin dekat. Jadi dia tidak mungkin mengkodok atau pekerja berat yang tidak bisa cuti sepanjang tahun, ya seperti kuli bangunan itu kan ada cutinya tuh, kuli pelabuhan, kuli pasar misalnya. Mereka kan tidak ada cutinya, dia bekerja 24 jam, sepekan 7 hari sepanjang tahun. Bagi mereka tidak mungkin libur, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka dia membayar. Ustaz, bagaimana kalau ibu hamil atau menyusui? Nah, kalau ibu hamil dan menyusui itu tidak jelas apakah dia akan kuat atau tidak. Karena tidak jelas, maka orang perempuan yang hamil atau menyusui dia berbuka puasa di bulan Ramadan serta merta dia bayar serta merta bayar. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Ada beberapa ibu yang nantinya kuat, ada yang tidak kuat. Bagi yang kuat di satu hari, maka dia wajib membayar puasa. Dan bagi yang tidak kuat, maka fidyah yang dibayarkannya itu sudah cukup baginya. Itu maksudnya. 2 kali dong dia fidyah yang qadha, tidak. Emang kenapa? Ayo. Apa? Jangan ditagih lagi. Ini orang miskinnya dipanggilin lagi. Balikin fidyahnya, gua udah qadha. Biasanya. Ya. Saya ini menikah dengan muslimah, Bu. Saya menikahi muslimah. Saya itu muslimah, alhamdulillah. Tapi sejak menikah sampai dengan 15 tahun berikutnya, saya tidak pernah menemukan saya berpuasa walaupun sehari. Selama 15 tahun. Banyak tahu. Karena dulu langsung hamil, terus 2 tahun, terus hamil lagi, hamil lagi 5 anak, total 15 tahun. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. 15 tahun. Baru tahun itu 2 tahun yang lalu dan 3 tahun yang lalu. Terasa saya sudah. Ya, jadi kenapa demikian? Karena makanya istri saya itu ketika hamil dan ketika menyusui dipastikan bayar fidyah. Karena dia nggak bisa puasa di bulan-bulan berikutnya, dia masih hamil, masih tidak menyusui. Kira-kira gitu ya. Harus mengerti. Oke, lanjut pertanyaan lain. Oke, itu tadi sekilas singkat tentang mukadimah tentang puasa. Kita belum bicara tentang hukum, terus tentang apa barusan? Tentang siapa yang wajib puasa, kemudian siapa yang boleh berbuka puasa, dan apa yang sakit. Puasa ini sudah dikasih beberapa puasa. Insya Allah boleh waktu kita semakin dekat ke Ramadan ini, insya Allah pembahasannya lebih fokus mungkin kepada apa saja rahasia-rahasia di balik puasa. Ya, saya kasih dulunya saja, karena kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas." Mayoritas orang berpuasa karena dapat apa-apa kecuali lapar sama haus saja. Nah, ini yang sudah kita bahas agar kita mendapatkan hal yang paling sempurna dari puasa. Tetapi di ujung, setelah kita memahami sangat jelas detail berkaitan bagaimana syarat puasa, sehingga kita menjadi jongjon melaksanakan tentuan begitu melaksanakan syaratnya, sehingga kemudian tinggal nanti menggali faedah, rahasia dan manfaat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.